Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amada Medina dengan NIM 240201020365 dari kelas MJ 104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Ekonomi Mikro tentang isu berita yang saya dapat dari kompas.com, yaitu harga bahan pokok 11 Februari 2025 tentunya, dengan beras cabai rawit merah dan daging sapi naik. Membahas kondisi mikroekonomi Indonesia saat ini. Sumber berita yang saya dapat yaitu dari kompas.com mengenai harga bahan pokok pada tanggal 11 Februari 2025 yang kini mulai naik, diantaranya ada beras cabai rawit merah dan juga daging sapi naik. Yang akan saya bahas yaitu identifikasi isu ekonomi mikro mengenai berita tersebut. Kedua, analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Yang ketiga, dampak isu tersebut terhadap pelaku ekonomi dari konsumen, produsen, dan juga pemerintah. Dan yang terakhir yaitu saran ataupun solusi kebijakan yang diterapkan pada berdasarkan teori ekonomi mikro. Sebelum saya lanjut kepada materi, yaitu saya akan menceritakan mengenai berita harga bahan pokok yang saya dapatkan dari kompas.com pada tanggal 11 Februari 2025. Di antaranya ada beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi yang mulai kini naik, yaitu. Nah, pada Selasa 11 Februari 2025, harga beberapa komoditas pangan di Indonesia mengalami perubahan berdasarkan dari data Badan Pangan Nasional. Pada pukul 9.30 WIB, harga beras premium naik tipis 0,0%, 0,09% menjadi 15.491 per kilogram. Sedangkan beras medium mengalami kenaikan menjadi 13.626 per kilogram. Dan sementara itu beras SPHP justru turun menjadi 0,28% yang menjadi harga 12.451 per kilogram. Di sektor hortikultura, harga cabai rawit merah mengalami lonjakan sebesar 2,31% menjadi 66.594 per kilogram. Sementara cabai merah keriting dan cabai merah besar mengalami penurunan yang masing-masing menjadi 51.904 dan 50.707 per kilogramnya. Daging sapi murni mengalami kenaikan menjadi 135.260 per kilogram, sedangkan daging ayam turun menjadi 35.313 per kilogram. Harga telur ayam juga mengalami kenaikan sebesar menjadi 29.227 per kilogram. Sementara harga minyak goreng yang mengalami tren penurunan, di mana minyak goreng kemasan turun menjadi 20.213 per liter, minyak goreng curah turun menjadi 17.507 per liter, dan minyak hitam mengalami penurunan menjadi 17.521 per liter. Meskipun masih berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan 15.700 per liternya. Di sisi lain, dari data pusat pun menunjukkan tren penurunan harga pada beberapa jenis beras. Beras kualitas bawah satu turun menjadi 13.800 per kilogramnya, sementara beras kualitas bawah 2 mengalami penurunan signifikan sebesar 13.100 per kilogramnya. Beras kualitas medium 1 dan 2 masing-masing mengalami penurunan harga menjadi 14.850 dan juga 14.550 per kilogramnya. Perubahan harga ini menunjukkan adanya dinamika di pasar pangan nasional yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pasokan, distribusi, serta kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokoknya.
sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu ekonomi mikro mengenai berita yang saya dapat dari kompas.com, yaitu bahan pokok pada tanggal 11 Februari 2025 yang kini naik, di antaranya ada beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi. Dalam berita tersebut memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi mikro tentunya, yang berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan juga perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa aspek ekonomi mikro yang dapat diidentifikasi dari berita tersebut adalah satu, hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua ada struktur pasar dan harga. Yang ketiga biaya produksi dan faktor produksi. Yang kelima yaitu ada peran pemerintah dalam intervensi pasar. Yang pertama ada hukum permintaan dan penawaran. Kenaikan harga beras, cabai rawit merah, dan daging sapi menunjukkan kemungkinan adanya peningkatan permintaan atau penawaran pasokan di pasarnya. Jika pasokan bahan pokok tersebut permintaannya tetap tinggi, harga cenderung akan semakin tinggi. Sebaliknya, beberapa harga komoditas yang turun seperti cabai merah, kering, dan minyak goreng bisa menunjukkan bahwa pasokan lebih besar dari permintaan. Yang kedua ada struktur pasar dan harga. Pasar bahan pokok di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya perilaku ataupun pelaku tersebut, termasuk petani, distributor, pedagang, dan konsumen. Ketidakseimbangan dalam rantai distribusi atau kendala produksi dapat juga menyebabkan perubahan dalam biaya. Yang ketiga ada biaya produksi dan juga faktor produksi. Harga barang sangat dipengaruhi oleh biaya produksi tentunya, seperti harga pupuk, pakan ternak, bahan bakar, dan tenaga kerja. Jika biaya produksi meningkat, misalnya karena cuaca buruk yang mengurangi hasil panen, maka harga barang pun juga ikut naik. Yang keempat ada inflasi dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok dapat berkontribusi terhadap inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat tentunya. Jika pendapat konsumen ini tidak meningkat, maka sering kenaikan harga barang pun daya beli mereka pun akan melemah, yang berpotensi menjadi mengurangi konsumen barang pada lainnya. Yang kelima, ada peran pemerintah dalam intervensi pasar. Pemerintah dapat melakukan investasi untuk menstabilkan harga bahan pokok, misalnya dari subsidi impor ataupun kebijakan harga, penurunan harga minyak goreng, dan juga beras SPHP bisa jadi merupakan hasil dari investasi pemerintah dalam mengatur pasokan dan juga distribusi. Kemudian ada analisis menggunakan konsep ekonomi mikro yang saya ambil, yaitu dari teori permintaan dan juga penawaran. Jika dilihat dari berita yang tadi saya ceritakan pada tanggal 11 Februari yang 2025 mengenai harga bahan pokok yang serba naik, diantaranya ada beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi. Ini akan masuk dengan teori permintaan dan penawaran. Diantaranya kenaikan harga beras, cabai rawit merah, dan daging sapi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Jika permintaannya meningkat, misalnya karena meningkatnya konsumsi menjelang perayaan tertentu ataupun faktor psikologis di pasar, sementara pasokan tetap ataupun menurun, maka harga akan pun naik. Dan jika pasokan terbatas akibat faktor seperti cuaca buruk, gagal panen, atau distribusi yang terhambat, sementara permintaan tetap tinggi, harga juga akan semakin naik. Sebaliknya, beberapa komoditas seperti cabai rawit merah keriting, minyak goreng, dan beberapa jenis beras mengalami penurunan harga jika pasokan meningkat, misalnya karena musim panen tiba atau distribusi yang lebih lancar, sementara permintaan tetap ataupun menurun, harga akan turun. Jika permintaan menurun, misalnya karena daya beli masyarakat melemah atau adanya substitusi barang lainnya,
maka harga juga akan menurun. Selain itu, analisis konsep ekonomi mikro dalam berita ini saya akan mengambil dari teori dalam pasar persaingan yang sempurna. Jika dilihat dari berita yang tadi saya sebut, pada tanggal 11 Februari mengenai kenaikan harga beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi, bisa dijelaskan juga menggunakan teori pasar persaingan sempurna, karena komoditas ini umumnya diproduksi oleh banyak petani dan juga peternak, bukan oleh satu perusahaan besar yang mengendalikan seluruh pasokan. Nah, kenaikan harga beras, cabai rawit merah, dan daging sapi mengenai pasar persaingan sempurna ini dalam ekonomi mikro. Dalam pasar ini harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Balik lagi dari teori permintaan dan penawaran. Ini 11-12 dari dalam teori ini. Yang dimana banyak produsen dan pembeli berinteraksi tanpa ada satu pihak yang mendominasi. Jika pasokan berkurang akibat faktor seperti cuaca buruk ataupun biaya produksi yang meningkat, harga otomatis naik karena permintaan tetap tinggi. Sebaliknya, jika pasokannya itu melimpah, harga bisa pun turun. Beras dan cabai diproduksi oleh banyak petani sehingga pasarnya mendekati persaingan yang sempurna. Namun, ada sedikit perbedaan pada daging sapi karena beberapa perusahaan besar ikut berperan dalam distribusinya. Meski demikian, kenaikan harga bahan pokok ini mencerminkan bagaimana sih mekanisme pasar bekerja dalam pasar persaingan yang sempurna, di mana perubahan pada pasokan dan permintaan langsung berdampak pada harga di pasaran. Yang selanjutnya ada mengenai dampak isu tersebut terhadap pelaku ekonomi dari konsumen, produsen, dan juga pemerintah. Ini sangat berdampak pada isu yang saya ambil pada berita di kompas.com mengenai kenaikan harga. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Di antaranya, jika bagi konsumen, itu kenaikan harga menyebabkan daya beli menurun, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentunya. Mereka harus mengurangi konsumsi ataupun mencari alternatif bahan pangan yang lebih murah. Kemudian ada bagi produsen, harga yang lebih tinggi bisa menguntungkan petani dan peternak jika mereka dapat meningkat produksi. Namun jika kenaikan harga disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan biaya produksi, keuntungan mereka pun bisa tetap terbatas. Dan yang terakhir bagi pemerintah, kenaikan harga bahan pokok dapat memicu inflasi dan juga peningkatan beban subsidi. Pemerintah perlu mengambil kebijakan seperti operasi pasar, impor, ataupun bantuan sosial untuk menstabilkan harga dan juga menjaga kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok akan menciptakan tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi berbagai pihak dan memerlukan kebijakan yang tepat untuk bisa menjaga keseimbangan pasar lainnya. Dan yang terakhir itu ada saran ataupun solusi kebijakan yang diterapkan berdasarkan teori ekonomi mikro dari berita yang saya dapatkan di kompas.com mengenai kenaikan harga dari beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi pada tanggal 11 Februari 2025. Ini diperlukan kebijakan yang tepat berdasarkan teori ekonomi mikro, juga menjaga keseimbangan antara permintaan dan juga permintaan dan penawaran. Berikut beberapa saran yang dapat diterapkan. Yang pertama, subsidi untuk produsen. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani dan peternak seperti subsidi pupuk, pakan ternak, dan alat pertanian agar biaya produksi lebih murah, lebih rendah. Dengan demikian mereka bisa menjual produk dengan harga yang lebih stabil tanpa mengalami kerugian. Yang kedua, operasi pasar. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar dengan menyediakan bahan pokok langsung ke konsumen dengan harga lebih yang terjangkau. Ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi harga yang terlalu tinggi akibat
spekulasi ataupun kelangkaan stok di pasar. Yang ketiga, peningkat produksi domestik. Untuk jangka panjang, pemerintah harus mendorong produksi bahan pokok dengan memberikan insentif kepada petani dan juga peternak. Program seperti pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan teknologi pertanian yang lebih efisien dapat meningkatkan hasil produksi yang sehingga dapat tetap terjaga dan juga harga lebih stabil. Yang keempat, pengendalian distribusi dan juga pengawasan pasar. Pemerintah harus memastikan rantai distribusi berjalan lancar dan juga menghindari penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan. Pengawasan pasar ini harus ketat juga diperlukan agar tidak ada spekulasi harga yang merugikan konsumen lainnya. Yang terakhir yaitu kebijakan impor terbatas. Jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi, impor bahan pokok pun bisa menjadi solusi sementara untuk menstabilkan harga. Namun kebijakan ini harus dilakukan secara selektif agar tidak merugikan produsen lokal. Di sini saya akan menyimpulkan dari berita yang saya dapat dari kompas.com mengenai kenaikan harga pada tanggal 11 Februari 2025 mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi mikro tentunya. Beberapa komoditas seperti beras, premium, cabai rawit merah, dan daging sapi mengalami kenaikan harga, sementara beberapa lainnya seperti cabai merah keriting, minyak goreng, dan juga beras kualitas bawah justru mengalami penurunan. Fenomena inilah dapat dijelaskan melalui konsep dasar ekonomi mikro yang terutama dalam hukum permintaan dan juga penawaran. Kenaikan harga bisa disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat faktor permintaan dan juga penawaran. Kenaikan harga bisa disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca, biaya produksi yang meningkat ataupun tingginya permintaan. Sebaliknya, harga yang turun bisa jadi karena pasokan yang melimpah ataupun menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah pun dalam mengendalikan harga seperti subsidi atau regulasi harga eceran tertinggi juga berperan dalam menentukan pergerakan harga di pasar. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan bagaimana sih berbagai faktor ekonomi mikro seperti interaksi antara produsen, distributor, dan konsumen mempengaruhi pada harga bahan pokok. Kenaikan harga ini pada beberapa komoditas dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, sementara penurunan harga di komoditas lainnya bisa memberikan sedikit pelonggaran bagi konsumen. Dengan memahami isu ini, menurut saya baik pemerintah, pelaku pasar maupun masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih bijak dalam menghadapi perubahan harga bahan pokok yang akan datang di masa depan. Ini adalah referensi berita mengenai harga bahan pokok 11 Februari 2025 mengenai beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi naik dari kompas.com. Bisa dilihat saja oleh teman-teman ataupun penonton. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai isu berita ini dari kompas.com tentang kenaikan harga pada tanggal 11 Februari 2025 dari beras, cabai rawit merah, dan juga daging sapi. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk penonton. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.